I gave you my heart. Assalamualaikum, aku Asti. Video kali ini aku akan memenuhi requestan dari teman aku. Nah, teman aku itu request minta dijelasin tentang toxic parenting. Nah, jadi pembahasan kita kali ini akan membahas tentang toxic parenting. Nah, mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa toxic parenting itu ketika si orang tua itu melakukan kekerasan fisik terhadap anak, atau ketika si orang tua berlaku kasar terhadap anaknya. Nah, tapi ternyata toxic parenting ini juga berlaku pada orang tua ketika si orang tua itu melakukan tindakan-tindakan yang bisa meracuni psikologis anak. Nah, tipe atau jenis toxic parenting yang ini tuh lebih berbahaya karena nggak kelihatan. Orang tua bisa aja kelihatan normal, orang tua juga memenuhi kebutuhan si anak, dia juga tidak melakukan kekerasan fisik atau tidak bersikap kasar terhadap anaknya, bahkan si orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ternyata ada beberapa perilaku orang tua atau tindakan orang tua yang bisa meracuni pribadi si anak. Nah, di sini kita sepakat bahwa nggak ada orang tua yang sengaja membuat anaknya menderita. Pasti setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa orang tua juga manusia. Orang tua juga bisa berbuat salah. Dan mungkin tanpa disadari, kita juga telah menjadi korban toxic parenting dari pola asuh orang tua atau dari perilaku orang tua kita dahulu. Selanjutnya aku akan membahas tentang apa saja perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kategori toxic parenting. Jadi yang pertama, orang tua itu menuntut berlebihan terhadap si anak. Contohnya gini, misal si anak itu bercita-cita pengen jadi seniman. Nah, tapi orang tua itu tidak mendukung atau intinya nggak ngedukung, terus malah membuyarkan cita-cita si anak tersebut dengan mengatakan bahwa seniman itu bla 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 kayak gitu. Nah, intinya kayak membuat membuat fakta bahwa seniman itu tidak sebagus yang si anak itu pikirkan atau yang si anak itu ekspektasikan gitu. Nah, di sini orang tua juga malah memberikan pilihan lain, kayak misalkan kamu jadi dokter aja kayak gitu, yang kerjanya itu udah jelas dan penghasilannya juga itu udah terjamin kayak gitu. Nah, yang kedua, orang tua itu membicarakan keburukan si anak. Nah, contohnya tuh kayak gini, kayak misalkan, aduh, anakku tuh susah banget kalau kalau suruh bangun pagi kayak gitu. Atau juga bisa dengan contoh lain kayak misalkan, aduh, anakku nakal banget, susah banget kalau dibilangin tuh kayak gitu. Nah, itu misalkan contoh-contoh kalimat seperti itu udah termasuk dalam kategori toxic kayak gitu ya. Nah, terus jika jika hal itu dilakukan terus-menerus, maka si anak ini akan menjadi nggak percaya diri, justru malah menumbuhkan sikap rendah diri dan bahkan mempermalukan perbuatan si anak kayak gitu. Yang ketiga, mengungkit apa yang telah diberikan kepada si anak, kayak misalkan orang tua itu selalu mengungkit besarnya biaya yang telah diberikan untuk kebutuhan anaknya, dan ini tuh biasanya dijadikan senjata supaya si anak itu mau mengikuti kemauan orang tuanya. Yang keempat, melontarkan candaan yang mengecilkan hati anak, dimana orang tua itu membuat lelucon seperti warna kulit atau fisik si anak, kayak misalkan berkata kalau anaknya itu kurus apa segala macam kayak gitu, kayak tapi itu cuma dibuat lelucon loh, tapi itu juga udah termasuk toxic kayak gitu. Yang kelima, selalu menyalahkan anak. Jadi kayak misalkan keluarga itu dalam keadaan kondisi yang buruk. Nah, terus tapi orang tua itu selalu menyalahkan anaknya, kayak misalkan mungkin karena nggak ada pelampiasan lain jadi melampiaskannya ke anak. Nah, itu juga termasuk toksik. Nah, terus yang keenam itu membandingkan
si anak dengan anak yang lainnya, kayak misalkan lihat tuh anaknya itu pinter apa segala macam kayak gitu. Kayak iya suka orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang tua lainnya kayak gitu loh. Itu juga termasuk toksik karena bisa membuat mental anak itu down gitu loh. Yang ketujuh, kurang menghargai usaha anak. Contohnya kayak misalkan si anak ini udah membantu pekerjaan orang tua, kayak misalkan si anak udah nyapu nih, nah tapi orang tua bukannya mengapresiasi dengan berkata bahwa aduh anakku pintar udah mau bantuin ibu nyapu kayak gitu, udah mau bantuin pekerjaan ibu, meringankan beban ibu kayak gitu. Tapi enggak, malah si orang tua itu berkata bahwa kenapa nggak dipel sekalian, kenapa pakaiannya nggak dicuci sekalian, kenapa nggak ini sekalian kayak gitu. Kayak apa ya, bukannya diapresiasi satu usaha kecil dari si anak, tapi malah merembet-merembet ke pekerjaan lainnya. Kayak misalkan kenapa semuanya nggak sekalian aja dikerjain kayak gitu loh. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang efek negatif dari toxic parenting. Nah, efek negatifnya itu apa? Anak-anak itu jadi bisa merasa merasa tersiksa secara mental dan juga fisik. Nah, anak dengan tipe penurut pasti dia itu akan berusaha semaksimal mungkin atau sekeras mungkin agar dia itu bisa membahagiakan orang tuanya dengan cara menekan segala keinginannya. Jadi dia rela mengorbankan keinginannya dia atau semua impian dia demi memenuhi uh, demi memenuhi harapan si orang tuanya itu. Nah, kalau anak dengan tipe yang pemberontak, dia pasti akan menjadi anak yang pembangkang. Nah, oleh karena itu perlu adanya edukasi pada calon orang tua dan juga pada orang tua agar tidak berbuat hal demikian atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori toxic parenting itu. Nah, edukasi untuk para calon orang tua itu, jadi sebelum jadi orang tua dia harus diedukasi terlebih dahulu, diberikan uh, pemahaman tentang bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana pola asuh yang baik untuk si anak kayak gitu. Itu untuk para calon orang tua. Nah, kalau untuk orang tua itu sendiri, misalkan dia udah terlanjur menjadi orang tua, dia juga bisa diedukasi dengan mungkin mengikuti seminar atau workshop atau apa kayak gitu. Nah, itu untuk agar si orang tua itu tidak melakukan hal demikian atau menghentikan perbuatan toksik itu kepada si anaknya, kan kasihan anaknya kayak gitu. Jadi intinya perlu adanya edukasi itu sih. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi toxic parenting itu? Yang pertama, kita harus mencari waktu luang untuk berdiskusi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, kita sampaikan pemikiran kita kepada orang tua atau keinginan kita kepada orang tua. Kayak misalkan Pak, Bu, aku tuh pengennya kayak gini kayak gitu. Kira-kira orang tua gimana, tanggapan orang tua kepada anak itu gimana kayak gitu, bisalah didiskusikan. Nah, yang ketiga, siapkan argumen kalian dengan matang. Kayak misalkan ketika si orang tua sudah memberikan tanggapan nih atas permintaan atau atas apa yang sudah kalian sampaikan. Nah, kalian bikin argumen yang bisa dilogika lah, yang bisa dinalar, yang yang bisa meyakinkan. Nah, yang bisa meyakinkan orang tua agar orang tua itu setuju dengan apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian inginkan, atau apa pemikiran-pemikiran kalian. Kemudian yang keempat, cobalah memahami kondisi orang tua. Jadi ketika misalkan argumen kalian atau pemikiran atau keinginan kalian itu nggak disetujui oleh orang tua, nah kalian tuh harus bisalah melihat kondisi orang tua. Kayak misalkan mungkin orang tua lagi ada masalah ini atau lagi ada problem ini kayak gitu, jadi belum bisa mengikuti atau belum bisa memenuhi permintaan kalian gitu. Nah, yang
kelima, yang terakhir, jangan membenci orang tua, karena mereka juga akan tetap menjadi orang tua kalian, kayak gitu. Jadi terima orang tua kalian apa adanya. Dan terakhir, pesan dari aku, ketika kalian akan menjadi orang tua, misalkan kalian sekarang nih masih lajang, belum menikah, nah ketika kalian nanti menikah dan menjadi orang tua, kalian pastikan bahwa kalian yang sudah menonton video ini, semoga kalian teredukasi ya. Nah, kalian yang sudah menonton video ini atau dapat edukasi dari dari media lainnya, kalian harus memutus rantai toxic parenting itu. Jadi kayak misalkan orang tua kalian adalah korban toxic parenting dari orang tua kalian dulu. Nah, tapi kalian jangan berbuat seperti itu kepada anak kalian, kasihan kayak gitu. Jadi jangan sampai anak kalian tuh merasakan apa yang kalian rasakan. Ya, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga mengedukasi kalian dan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Bye.